Halo, kembali lagi di channelnya Antika Fiber. Kali ini kita mau bikin video tutorial cara cetak mahkota pilar. Ini mahkota pilar atau kepala pilar untuk jenis pilar potongan ya. Jadi akan terpisah nanti bagian atas, bagian tengah sama bagian bawahnya atau dompal biasa disebut. Nah, kali ini kita bikin video tutorial bikin bagian atasnya dulu. Langkah pertama seperti biasa, cetakan dilumasi sama pelumas sampai merata. Ini cetakannya dari Fiber kan ya. Oke, lanjut ini proses bikin adonannya ya. Untuk takaran kita bikin 1 semen 3 pasir. Diaduk dulu dalam kondisi kering, habis itu dicampurkan ke dalam bak yang sudah berisi air. Habis itu dibiarkan dulu direndam. Nah, untuk yang ini bagian ajian kita pakai semen aja sama pasir 1:1. Kalau udah, ajiannya tadi langsung diolesin ke cetakan, sampai rata seperti ini. Oke, kalau udah terus ditaburin sama adonan ajian tadi tapi yang masih kering, yang belum bercampur air. Tadi kan diaduknya kondisi kering dulu semen sama pasirnya. Bagian dicampur sama air terus diratakan di cetakan. Nah, yang masih kering ditabur di atas ajian yang basah tadi. Itu fungsinya buat menyerap air dari ajian yang tadi ya, yang pertama tadi ya, supaya kalau dibalik kayak gini ini dia tidak melorot jatuh. Nah, jadi posisi berdiri pun dia tidak turun. Nah, lanjut yang ini dikasih ajian juga, diratain sampai nutupin semua motif. Kalau udah nanti ditaburin juga sama adonan ajian tadi tapi yang masih kering, itu untuk nyerap airnya gitu. Oke, kalau udah, nah ini adonan yang tadi yang 1:3 diaduk kering terus dicampur sama bak yang udah ada airnya, terus kita aduk kayak gini. Nah, ini diratain di atas ajian yang pertama tadi di video ini. Untuk ketebalan ininya ya, ketebalan adonannya ini ya sesuai agan-agan sendiri aja lah, sesuai perkiraan. Mau dibikin tebal juga bisa, mau dipertipis juga bisa, cuma ya rekomendasi sih sedang-sedang aja lah ya. Kalau udah ditaburin juga sama yang adonan kering tadi, fungsinya sama buat nyerap air dari adonan yang di atasnya ini, supaya setelah ini kan dibalik lagi, dia tidak melorot jatuh lagi. Ditaburnya secukupnya aja ya, kira-kira jangan banyak-banyak lah, sampai adonan yang kering tadi terlihat menumpuk sampai bagian atasnya terlihat masih kering, jangan. Jadi cukup untuk menyerap bagian yang bawah aja. Nah, lanjut ke bagian berikutnya. Ini kan didirikan gini kan, yang adonan atasnya itu kan tidak turun, tidak melorot ya. Ini masih bagian atasnya ya, soalnya tipe tiang potongan kayak gini kan ada 3 bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, untuk video yang ini bagian atasnya dulu, untuk bagian tengah atau bagian bawahnya ada nanti di next video. Oke, setelah selesai kita rapikan bagian pinggirnya. Nah, soalnya ini nanti bakal disatuin, habis gitu dikunci sama baut, itu kan ada lubang bautnya itu.
Oke, sudah dirapikan bagian sampingnya. Nah, sekarang disatuin seperti ini. Nah, terus bagian sampingnya itu kan udah ada lubang baut. Nah, itu diikat sama baut. Nah, setelah semua baut dikencengin kayak gini, sekarang bikin untuk bagian sambungannya. Jadi kuas kita masukkan ke adonan yang acian pertama, terus kita percik-percikan ke bagian sambungannya. Jadi supaya sambungannya lebih kuat dan lebih rapi. Nah, setelah kita percikan adonan acian pertama tadi, berikutnya yang adonan kedua tinggal kita kepal-kepalkan di tangan, terus kita tekan ke sambungannya itu, ke bagian sambungan itu. Nah, ini fungsinya juga untuk memperkuat sambungannya ya, supaya kalau nanti kering dibuka dia tidak retak, tidak patah juga. Nah, itu tinggal dirapikan aja pakai cetok ya. Oke, setelah jadi seperti ini kita tinggal nunggu ya kurang lebih 12 jam lah. Ini untuk mempertebal bagian bawahnya. Setiap sisi kita tambahin, jadi supaya bagian bawahnya terlihat dan terlihat lebih tebal ya. Nah, supaya lebih terlihat rapi juga. Oke, sudah rapi semua. Next, setelah ini kita tunggu kurang lebih 12 jam baru kita buka dari cetakan. Oke, ini udah 12 jaman lah kurang lebih, atau bisa kalau enaknya itu kita nyetak sore kita buka besok pagi, kalau kita nyetak pagi kita buka malamnya. Ini kan hasil nyetak pagi nih, ini malam kita buka. Untuk melepas caranya ya buka semua bautnya itu. Nah, setelah semua bagian terlepas bautnya, ini kita cungkil-cungkil pakai kapi aja ya, pelan-pelan. Ya nanti akan terlepas dari hasilnya. Ini tipe 4 bagian ya, kalau tipe 2 bagian itu satu bagiannya bentuk L. Ini tipe 4 bagian, jadi kita bisa lepas satu-satu kayak gini. Untuk bagian terakhir tinggal diketuk-ketuk aja, nah udah mundur sendiri. Nah, kayak gini hasilnya. Untuk bagian sambungan yang dirasa kurang rapi, tinggal kita rapikan aja pakai kapi.
Oke, tinggal dirapikan saja ini bagian sambungannya supaya terlihat lebih rapi dan lebih manis lagi. Oke, sekian ya video tutorialnya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.